Tanhana nguni, tanhana mangke. Tak ada masa lalu, tak ada masa sekarang. Masih lanjutan dari yang video sebelumnya, kita akan bahas runtuhnya Majapahit yang bagian 2. Sebelum kita lihat keruntuhannya, kenapa kita tidak melihat masa kejayaannya dulu? Kita mundur dulu ke belakang, bagaimana kondisi Majapahit, bagaimana hubungannya dengan luar negeri. Nah, kita lihat hubungan dagang luar negeri yang ada di Majapahit. Kita lihat Nusantara, ada Maluku di timur sana yang menghasilkan rempah-rempah. Rempah-rempah ini jauh sebelum kolonial datang, Belanda, Portugis datang ke sini, ternyata Nusantara sudah berdagang dengan luar negeri. Dan transitnya di mana? Di Jawa. Di Jawa ini kita punya pelabuhan Ujung Galuh atau di Surabaya. Ya sekitar Surabaya, Gresik situlah ya. Masalahnya Jawa ini tidak punya rempah-rempah, yang kita punya hanya beras. Kita hanya transit. Ya, rempah-rempah dari Maluku, berasnya kita tukar, lalu kita jual rempah-rempahnya kemana? Ke luar negeri. Ada 2 tujuan, yaitu Cina dan India. India ini dilanjutkan ke Arab. Dari Arab inilah orang-orang Eropa kenal. Orang-orang Eropa ini kan ke Arab, ke India. Kenalnya rempah-rempah jauh sebelum ke Nusantara ini. Dari Cina, India, Arab kita dapat apa? Kain sari, guci, keramik, dapat dupa. Disinilah terjadi hubungan perdagangan. Masalahnya Jawa ini kan kerajaannya di tengah, bukan kerajaan di pesisir seperti Samudra Pasai, seperti Sriwijaya yang dekat dengan pelabuhan. Lalu bagaimana pengendalian pusat kerajaan terhadap pelabuhan yang di Ujung Galuh ini? Kita perhatikan ya, Ujung Galuh ada di daerah pesisir, sedangkan pusat kerajaan ada di tengah-tengah. Kalau sekarang ini ada di Trowulan ya, antara Jombang dan Mojokerto, masih masuk wilayah Mojokerto Selatan. Lalu rupanya nenek moyang kita itu memanfaatkan sungai sebagai alat-alat transportasi. Hebat kan? Nah, ada sungai-sungai, maka dibangunlah pelabuhan-pelabuhan sungai. Jadi dari pusat kerajaan, perdagangan, beras, hasil pertanian itu diangkut lewat darat lalu lewat sungai. Ada pelabuhan Canggu, ini yang terbesar. Kemudian pelabuhan Bubat. Selanjutnya apa? Pelabuhan Terung. Kita lihat pelabuhan Canggu ini berdasarkan Prasasti Canggu atau Trowulan 1. Catatan Cina juga ada, kitab Yai Senglan mencatat ini. Lalu pelabuhan Bubat ini tertulis di Negara Kertagama, di kitab Pararaton. Terus naskah Bujangga Manik. Masalahnya kedua pelabuhan ini kita masih cari-cari di mana sih letaknya. Arkeolog sudah cari, cuman kita masih belum menemukan kepastiannya. Yang ketiga adalah pelabuhan Terung. Ini lebih banyak lagi. Dari Prasasti Canggu ada, Babat Tanah Jawi tertulis, Serat Kanda tertulis, Kidung Sunda juga ada, Kidung Harsawijaya. Silahkan kalau mau dibaca, semuanya ada. Dan pelabuhan Terung ini sudah ditemukan di Kecamatan Terung, di Krian, Sidoarjo sana. Itu bahkan ditemukan batu seperti batu timbangan untuk perdagangan. Nah, perdagangan ini tidak hanya bertukar barang, tetapi juga bertukar kebudayaan. Pertukaran kebudayaan ini juga akan mengubah pola pikir. Bisa seperti kita ketahui lah, bangsa kita ini bisa menerima pemikiran baru, bisa beradaptasi dengan hal-hal baru, tidak begitu asing dengan hal
hal-hal dari luar. Nah, kelak kebudayaan ini juga akan mempengaruhi kejayaan dan keruntuhan Majapahit. Jadi tidak bisa kita melihat runtuhnya Majapahit hanya dari satu faktor saja. Kita banyak hal yang perlu kita bahas. Nah, tunggu di bahasan selanjutnya. Terima kasih. Salam.